Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Perusahaan, yang beranggotakan Yohana Jojor Putri, Mira Lydia Putri, Aron Awet Panggabean, dan Artiwan Putra Sinaga. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengertian komunikasi perusahaan. Pengertian komunikasi perusahaan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Menurut William Albrecht, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama, pengetahuan. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama pertumbuhan manusia, dan yang terakhir keterampilan menguasai bahasa. Yang ketiga adalah persepsi. Persepsi adalah suatu cara seorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Dan yang keempat, peranan dan hubungan. Peranan dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk dalam menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Dan yang kelima, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam berkomunikasi. Yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan. Yang pertama, nilai budaya atau adat. Yang kedua, stimulus eksternal. Dan yang ketiga, jarak. Keenam, emosi adalah reaksi seorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan penting untuk berkomunikasi. Semua indera mempunyai fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Artiwan Putra Sinaga. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu fungsi internal dan eksternal. 1. Komunikasi internal. Internal bisnis adalah komunikasi antara atasan, bawahan, dan rekan kerja. Fungsi komunikasi internal bisnis yaitu mengeluarkan dan menjelaskan peraturan dan prosedur, menginformasikan progres perusahaan, mendorong pegawai melakukan perbaikan, evaluasi, memberikan penghargaan, dan menegur pegawai apabila terjadi kesalahan. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dalam bisnis adalah komunikasi antara pihak eksternal dari perusahaan, konsumen, supplier, pemerintah, dan lainnya. Fungsi komunikasi bisnis eksternal yaitu membujuk konsumen membeli produk, menjelaskan produk atau layanan, mengklarifikasi spesifikasi yang dibutuhkan, mempromosikan image positif perusahaan, memberikan kredit dan penagihan piutang. Dan ada juga 4 jenis arahan, yaitu 1. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah menyampaikan informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Yang kedua, komunikasi ke atas atau up communication adalah menyampaikan informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, atau laporan. Yang ketiga, komunikasi horizontal atau horizontal communication adalah komunikasi yang melibatkan antara individu atau kelompok pada level yang sama. Dan yang keempat,
yaitu komunikasi diagonal atau diagonal communication adalah komunikasi yang dilakukan antara individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkat yang berbeda pula. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang selanjutnya, yaitu pola-pola jaringan komunikasi perusahaan. Terdiri dari yang pertama, pola komunikasi roda 2. Pola jenis ini berfokus kepada seorang pemimpin yang berhubungan langsung dengan anggota dalam kelompok organisasi. Yang kedua, pola komunikasi lingkaran. Pola komunikasi antara anggota di dalam kelompok organisasi, di mana setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain, baik dari kiri maupun kanan. Siapa saja dapat mengambil inisiatif melalui berkomunikasi. Yang ketiga, pola komunikasi rantai. Pola ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh anggota kelompok organisasi. Komunikasi yang dimaksud merupakan salah satu anggota lainnya dapat menyampaikan pesan kepada anggota di sebelahnya. Kemudian, anggota yang menerima pesan akan melanjutkan dengan anggota yang lainnya lagi dan begitu seterusnya. Yang keempat, pola komunikasi Y. Pola komunikasi ini terdiri dari 3 anggota yang ada di dalam kelompok organisasi dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat melakukan hubungan komunikasi dengan seorang yang ada di sampingnya. Yang kelima, pola komunikasi bintang. Pola komunikasi ini adalah merupakan jaringan semua saluran sehingga dapat saling berinteraksi satu sama dengan yang lain dengan sesama anggota, baik dalam menyampaikan informasi dan dapat melakukan umpan balik dengan sesama anggota. Baiklah, selanjutnya struktur organisasi dan komunikasi. Struktur organisasi memegang peranan penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang memiliki skala kecil maupun besar. Secara khusus, struktur perusahaan terdiri dari yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, struktur usaha, yang ketiga, struktur proyek, yang keempat, struktur matriks, yang kelima, struktur tim kerja. Adapun komponen struktur organisasi yaitu yang pertama CEO, yang merupakan jabatan tertinggi dalam suatu organisasi. Yang kedua, jajaran direksi. Jajaran direksi yang pada umumnya dalam sebuah organisasi terdapat setidaknya 3 direktur, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. 3, manajer, yang memiliki tugas utama mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Yang keempat, administrasi dan gudang. Administrasi dan gudang adalah komponen yang wajib ada di dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Yang kelima, divisi regional, dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Baiklah, selanjutnya sarana dan komunikasi. Sarana komunikasi dalam pemasaran produk. Berikut ini ada beberapa macam sarana komunikasi yang sering digunakan dalam memasarkan produk, yaitu yang pertama poster, yang kedua spanduk atau baliho, yang ketiga radio, yang keempat surat kabar, yang kelima televisi, dan yang keenam internet. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mira Lydia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan prinsip-prinsip dalam komunikasi. Terdapat 12 prinsip organisasi, yaitu 1. Komunikasi adalah proses simbolik. 2. Setiap perilaku mempunyai potensi. 3. Komunikasi punya dimensi isi verbal dan hubungan nonverbal. 4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistematik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial, budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. 10.
Komunikasi bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversible. 12. Komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hambatan-hambatan dalam komunikasi: 1. Hambatan personal, 2. Hambatan kultural atau budaya, 3. Hambatan fisik, 4. Hambatan lingkungan. Cara mengatasi hambatan dalam komunikasi yaitu: 1. Pengiriman pesan atau komunikator. Pengiriman pesan harus proaktif dalam membuat penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. 2. Pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan, dapat berupa pesan verbal maupun nonverbal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah. 3. Penerima atau komunikan atau komunikatif atau receiver. Untuk itu, menerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. 4. Umpan balik pesan. Penerimaan yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan parafrase.